Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini pada pertemuan yang kelima, saya akan menyampaikan review artikel jurnal internasional yang kelima. Ini sebagai tugas mata kuliah studi hasil penelitian pendidikan matematika. Yang terhormat dosen pengampu Profesor Dr. Kartono MSI dan Dr. Mulyono MSI. Artikel yang akan saya paparkan kali ini berjudul Mathematical Art and Artistic Mathematics. Bersama saya Siti Nurrohmah, mahasiswa program Pasca Sarjana S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Artikel ini diambil pada International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. Pada jurnal ini, subjek area and kategorinya yaitu Mathematics, Applied Mathematics, Social Science Education, dengan publisher Taylor and Friends. Jurnal ini berada pada peringkat kedua dengan SJR 0,37. Ini artikel saya berjudul Mathematical Art and Artistic Mathematics dengan abstraknya. The purpose of this note is to describe the mathematics that emanates from the construction of an origami box. We first construct a simple origami box from two rectangular sheets and then discuss some of the mathematical questions that arise in the context of geometry and algebra. Jadi pada artikel ini, seni matematik dan matematika artistik, tujuan dari artikel ini adalah untuk menggambarkan matematika yang berasal dari konstruksi kotak origami. Yang pertama yaitu membangun sebuah kotak origami sederhana dari 2 lembar persegi panjang dan kemudian membahas beberapa pertanyaan matematika yang muncul dalam konteks geometri dan aljabar. Sebelum saya membahas pada artikelnya, terlebih dahulu saya kaitkan dengan rancangan judul disertasi saya yang berjudul Creative Manipulatives, Improving Student Creativity and Critical Thinking Through Project-Based Learning. Bagaimana proses kreativitas mahasiswa calon guru dalam mengembangkan alat peraga matematika dengan pendekatan Project-Based Learning? Bagaimana proses berpikir kritis mahasiswa calon guru dalam mengembangkan alat peraga matematika dengan pendekatan Project-Based Learning? Tujuan dari disertasi saya yaitu untuk mendeskripsikan proses kreativitas dan berpikir kritis mahasiswa calon guru dalam mengembangkan alat peraga matematika dengan pendekatan Project-Based Learning. Kebaruan yang diinginkan yaitu menganalisis secara kualitatif proses kreativitas dan berpikir kritis mahasiswa calon guru dalam mengembangkan alat peraga matematika dengan pendekatan Project-Based Learning, dan menganalisis secara kuantitatif peningkatan kreativitas dan berpikir kritis. Mathematical Art and Artistic Mathematics, ini sebagai pendahuluan, introduction-nya yaitu Common Core State Standard menekankan pada pemahaman konsep matematika. Common Core State Standard Inisiatif adalah inisiatif pendidikan dari tahun 2010 yang merinci apa yang harus diketahui oleh siswa grade 12 di seluruh Amerika Serikat dalam seni, matematika, bahasa Inggris pada setiap akhir kelas.
Kemudian origami memberikan konteks yang menarik untuk pemahaman konseptual ide-ide matematika. Origami memberikan siswa manipulatif yang berguna yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan ide-ide matematika abstrak secara konkret. Selanjutnya, aspek-aspek tertentu dari pelipatan kertas dapat dipandang sebagai matematika dalam tindakan. Ini pada disertasi nanti akan dikaitkan dengan pendekatan project based learning. Selanjutnya, banyak lipatan dalam origami tradisional terkait erat dengan konsep-konsep matematika seperti pembagian tegak lurus, pembagian sudut atau pembelahan sudut, sifat segitiga sama kaki kanan, dan sifat bujur sangkar. Karena hubungan yang kuat antara origami dan seni, origami juga dapat digunakan untuk menginspirasi siswa berpikiran artistik untuk berpikir secara matematis. Ketika satu kotak kreatif dari selembar kertas datar, kotak itu menjadi objek yang dapat dimanipulasi dan dianalisis. Dan konsep abstrak seperti panjang, lebar, tinggi, volume, dan luas permukaan menjadi lebih nyata. Ketika siswa memiliki benda yang telah mereka buat di depan mereka, siswa berkomunikasi dengan lebih baik satu sama lain dan dengan guru mereka. Origami telah datang dari jauh. Origami sudah ada dari sejak lama. Ini bukan hanya tentang mainan yang dibuat anak-anak dengan kertas, tapi origami di sini memiliki aplikasi mengakar dalam sains, teknologi, dan kedokteran. Ini pada disertasi nanti akan dipetakan di bagian latar belakang. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk belajar melipat kotak origami dan mendiskusikan matematika yang berasal dari kotak. Tujuan akhir adalah untuk menentukan volume kotak yang dibuat jika diketahui dimensi dari masing-masing dari dua lembar persegi panjang yang identik. Dan pertanyaan penelitian pada artikel ini yaitu bagaimanakah proses belajar melipat kotak origami dan proses mendiskusikan matematika yang berasal dari kotak? Dan berapa volume dari kotak yang dihasilkan. Metodologi yang digunakan pada artikel ini yaitu siswa yang terdaftar di perguruan tinggi 4 tahun di Amerika Serikat diminta untuk membuat kotak ini dengan menonton video yang ada di YouTube ini dengan alamat https YouTube dengan alamat yang ada di bawah ini. Siswa-siswa ini terdaftar di salah satu dari 3 kelas berikut yang diajarkan oleh penulis, yaitu di kelas geometri, prekalkulus, dan kalkulus. Hampir semua siswa berhasil membuat kotak tanpa banyak bantuan dari penulis. Nah, ini figure 1, a picture of the box we will be making. Ini adalah kotak yang akan dibuat. Bagian discussion yaitu kotak yang akan dilipat dirancang oleh penulis. Kemudian kotak yang dilipat dirancang oleh penulis. Ini membutuhkan lembaran kertas persegi panjang untuk melipat kotak ini. Jadi ini bukan origami tradisional. Tidak diperlukan pengalaman dalam membuat kotak ini. Mungkin ada siswa yang baru pertama kali. Namun ini penting untuk membuat lipatan tajam dan akurat. Selanjutnya membutuhkan 2 lembar kertas persegi panjang yang identik. Salah satu lembar akan digunakan sebagai alat ukur. Kemudian dan disebut sebagai lembar pengukuran. Lembar pengukuran akan dibuang, lembar lainnya akan dilipat untuk membentuk kotak yang disebut lembar origami. Untuk memahami isi dari makalah ini, pembaca perlu menonton video yang ada di tautan ini bagaimana kotak dapat dilipat.
Nah, gambar 1 ini menunjukkan gambar kotak yang akan didiskusikan. Dalam video menggunakan lembaran 11 inci kali 8,5 inci. Namun lembaran persegi panjang, kertas persegi panjang dengan ukuran 210 mm kali 297 mm atau A4 ya, berukuran 4 juga berfungsi dengan baik untuk membuat kotak seperti ini. Selanjutnya tentang matematika ini, selanjutnya berpikir tentang matematika yang terlibat dalam pelipatan kotak ini. Dengan hati-hati membuka kotak dan melihat tanda lipatan kemudian berapa volume kotak yang dibuat. Tidak perlu menggunakan penggaris dan volume tanpa harus menggunakan penggaris ya, volumenya nanti harus tepat. Pembaca ini didorong untuk menentukan volume kotak origami yang dibangun. Pembaca didorong untuk menentukan volume kotak origami agar dapat mengikuti konsep matematika yang ada pada proses ini. Para pembaca harus memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana kotak itu dibangun seperti yang ada pada video tersebut. Ini gambar 2 ya, figure 2. The first 4 grace mark created on the origami sheet. Di gambar 2 ini 4 tanda lipatan pertama yang dibuat pada lembar origami. Ini dengan ini ya, sisi-sisinya ini panjangnya ada yang 2,75 inci, ada yang 2,875 inci, sehingga yang tengah ini jaraknya ya 5,5 inci. Gambar 2 merujuk pada berbagai tahapan proses konstruksi, menunjukkan 4 lipatan pertama yang dibuat pada lembar origami. Persegi panjang di tengah dibatasi oleh 4 lipatan ini, membentuk dasar persegi panjang dari kotak yang dibangun. Untuk memahami dari mana pengukuran pada gambar 2, kita perlu menggali lebih dalam gambar 3. Ini gambar 3, figure 3. This is how the measurement sheet help us create the first 4 grace mark. Jadi gambar 3 ini adalah bagaimana lembar pengukuran membantu kita membuat 4 tanda lipatan pertama. Jadi ini origami sheet yang A, measurement sheet dengan jarak 2,875 in. Selanjutnya kita bahas untuk bagian yang A dulu. Gambar 3A ini menggambarkan bagaimana lipatan yang sejajar dengan tepi lembaran origami yang lebih panjang dibuat. Menjelaskan mengapa 2 lipatan yang sejajar dengan tepi lembaran origami yang lebih panjang berjarak 2,875 dari tepi terdekat yang lebih panjang. Namun hanya menunjukkan bagaimana salah satu lipatan yang sejajar dengan tepi yang lebih panjang. Selanjutnya untuk gambar yang B ya, 3B, prosesnya identik untuk lipatan berikutnya. Gambar 3B ini menggambarkan bagaimana lipatan yang sejajar dengan tepi yang lebih pendek dari lembaran origami dibuat. Membantu menjelaskan mengapa 2 lipatan yang sejajar dengan tepi yang lebih pendek dari lembar origami berjarak 2,75 inci dari tepi pendek terdekat. Namun hanya menunjukkan bagaimana salah satu lipatan yang sejajar dengan tepi yang lebih pendek dari lembaran origami yang dibuat. Prosesnya identik untuk lipatan berikutnya. Menetapkan bahwa sudut persegi yang di tengah lembar origami yang dibatasi oleh 4 lipatan
bisa dilihat di gambar 2 ya, gambar sebelumnya. Ini harus ukurannya 5,5, yaitu didapat dari 11 dikurangi 2 kali 2,75 inci. Nah, dikalikan ukurannya kali 2,75 yang didapat dari 8,5 dikurangi 2 kali 2,875 inci. Jadi ukurannya ya 5,5 kali 2,75. Di mana 5,5 itu didapat dari 11 dikurangi perkalian dari 2 kali 2,75. Dan 2,75 didapat dari 8,5 dikurangi perkalian dari 2 kali 2,875. Selanjutnya pada figure 4, the complete crash mark on the origami sheet and a sketch of the constructed box. Jadi pada gambar 4 ini tanda lipatan lengkap pada lembar origami dan sketsa kotak yang dibuat. Ini ukuran aslinya 11 inci kali 8,5 inci. Nah, misalkan dimensi dasar persegi panjang dari kotak yang dibangun A inci dan B inci dengan A kurang dari B, dan tinggi kotak yang dikonstruksi adalah H inci, bisa dilihat gambar 4. Karena sifat lipatannya H sama dengan 2,875 per 2, yaitu 1,4375 inci. Bisa dilihat di gambar 2 dan 4. Dari diskusi di atas, masing-masing A dan B harus 2,75 dan 5,5. Oleh karena itu, volume yang tepat dari kotak yang dibangun yaitu ini berupa balok ya, A kali B kali H, yaitu 2,75 kali 5,5 kali 1,4375, yaitu hasilnya 21,7421,875 inci kubik. Kesimpulan dari artikel ini yaitu dapat didefinisikan A, B, dan H jika kita mulai dengan lembaran persegi panjang yang masing-masing X kali Y dengan X kurang dari Y, maka seperti sebelumnya kita dapat menunjukkan bahwa A sama dengan Y per 4, B sama dengan Y per 2, dan H sama dengan X min Y. Dan banyak siswa menemukan konsep matematika yang terlibat dengan menentukan volume kotak yang cukup menantang ini. Meskipun matematika yang terlibat relatif sederhana, siswa harus menemukan jarak antara tepi dan lipatan tanpa menggunakan penggaris. Dan selama pelajaran origami ini tidak ada momen yang membosankan di setiap kelas. Para siswa secara aktif terlibat dengan pikiran dan fisik mereka. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa dikembangkan dengan mengukur kreativitas siswa dalam pembelajaran menggunakan origami, nilai sikap siswa dalam pembelajaran menggunakan origami, mengukur dimensi kognitif dari keterlibatan siswa atau sebagai investasi dalam pembelajaran, ketekunan dalam menghadapi tantangan, dan penggunaan strategi yang mendalam. Baik, sekian artikel yang saya paparkan yang berjudul Seni Matematika dan Matematika Artistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu saya mohon sarannya dari Profesor Dr. Kartono MSI dan Dr. Mulyono MSI, juga teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.